Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mawa Farhan dengan NPM 091108012167, Prodi Teknologi Pendidikan, semester 3 Universitas Muhammadiyah Sdn Rapa. Dan adapun yang kali ini saya mau bahas yaitu psikologi dan bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian psikologi dan bimbingan konseling, dan yang kedua, prinsip dalam pengertian konseling. Simak videonya lebih lanjut untuk mengetahui kelanjutannya. Nah, yang pertama, pengertian psikologi dan bimbingan konseling. Psikologi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah disebut konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Psikologi konseling pada hakikatnya membantu menyelesaikan masalah klien, dan sebagai proses psikologis yang bermakna klien menghadapi suatu masalah dan konseling membantu memperbaiki keadaan klien menjadi kembali ke keadaan normal atau baik kembali, sehingga dalam proses konseling klien akan mendapatkan suatu pengalaman baru. Dan yang kedua, prinsip dalam pengertian konseling. Nah, dalam prinsip dalam pengertian konseling ini terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang saya bahas pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. A. Bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu bimbingan mampu mengarahkan dirinya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. B. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. C. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. D. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. E. Upaya pemberian bantuan yang harus dilakukan secara fleksibel. F. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. G. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. H. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Prinsip khusus. A. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. B. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. C. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. D. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. E. Keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Dan yang terakhir yaitu F. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Adapun kesimpulan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoretik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian fisiologis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling secara umum yaitu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Sedangkan secara khusus terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prinsip yang berkaitan langsung dengan individu, berkaitan dengan masalah individu, berkenaan dengan pelaksanaan, serta prinsip yang berkenaan dengan program latihan. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Saya atas nama Andi Muhammad Farhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.